Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil azim jalaluh, al-kathir nawaluh, al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ifdaluh, hamdan yastamirru bitikrarihi fi kulli sanatin wa hin, hamdan yatakarraru alaina ala mururi syuhuri wa sinin, wa yatajaddadu bihi fi ayyami jam'ina wa a'yadina, awamiru is'adina wa imdadina. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan mu'linatan bihal lisan wa musaddiqatan bihal janan wal arkan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa aminu wahyihi alladhi ta'ayyana 'ala al-ummati tasdiquhu wa qabuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, mattasalatil uyunu bin nazar wa tazakhrafatil arduna bil matar, wa hajja hajjun wa atamar, wa labba wa halaga wa nahar, wa tafa bil baitil atiqi wa qabbala al hajar, wa ala alihi wa sahbihi sadatil ghurar. Amma ba'du, fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله. عليك بتقوى الله في السر والعلن، وقلبك نظفه من الرجس والدرن، وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها المحن. عباد الله, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, dan takwa kepada Allah adalah menaati, patuh terhadap semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan ketakwaan seorang hamba mampu meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dengan ketakwaan kepada Allah, seseorang mampu mencapai segala harapan dan segala apa yang didambakannya. Dengan ketakwaan kepada Allah, seseorang akan meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak di dalam Al-Quran seruan kepada kaum mukminin, kepada sekalian hamba Allah, agar mereka senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, di hari Idul Adha ini Allah mengajak kepada kita untuk berkurban dan juga berudhiyah. Dan ketahuilah bahwasanya berkurban di hari Idul Adha ini merupakan salah satu penyebab diangkat bala dan musibah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga berkurban ini merupakan pengampunan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang melakukan ibadah dan amalan tersebut. Sehingga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Al-Imam Al-Hakim dan dengan sanad yang sahih bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah kurban ini. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, itu adalah sunnah ayah kalian, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian mereka bertanya, para sahabat bertanya, lalu apa yang kami peroleh apabila kami melakukan ibadah kurban tersebut? Lalu dijawab oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasanah, artinya pahala bagi kalian atas setiap satu helai dari bulu kurban tersebut. Bahkan bagi mereka yang ikhlas karena Allah dalam berkurban dan berudhiyah, jaminan keselamatan dari api neraka Allah berikan kepada orang tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, man dhahha tayyibatan biha nafsuh muhtasiban liudhiyatih kanat lahu hijaban minan nar. Barang siapa yang berkurban kepada Allah karena Allah dengan lapang dada, dengan ikhlas karena Allah, maka kurban tersebut akan menjadi hijab dan benteng yang akan menjaga orang tersebut dari api neraka. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ibnu Habban
bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada putrinya As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra, saksikanlah wahai putriku Fatimah akan kurbanmu, karena sesungguhnya tidak menetes tetesan pertama dari darah kurbanmu melainkan Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu. Maka Sayyidah Fatimah seraya bertanya kepada ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ganjaran ini khusus hanya untukku atau untuk semua orang Islam? Maka Nabi besar Muhammad menjawab kepada putrinya, untukmu dan semua orang Islam. Sungguh rugi orang yang menyia-nyiakan anugerah ini. Sungguh celaka orang yang pelit dengan hartanya, orang yang kikir dengan hartanya dan dia tidak ingin berkurban, tidak mau berkurban di hari raya. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhi fala yahduranna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan, memiliki harta untuk berudhiyah, akan tetapi orang tersebut tidak berudhiyah, tidak menyembelih hewan kurban, maka orang tersebut hendaknya jauh-jauh dari musola kami. Jangan dia sholat, jangan dia hadir di musola kami, kata Nabi besar Muhammad. Artinya orang tersebut diusir oleh Rasulullah. Ibadallah, kita dianjurkan untuk berkurban, dan berkurban adalah ibadah yang paling disukai, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diganjar oleh Allah dengan pahala yang sangat besar. Itu dikatakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma amila adamiyun min amalin yauman nahar ahab ilallah min iraqatid dam. Sungguh tiada seorang hamba yang melakukan amalan yang lebih disukai oleh Allah di hari Idul Adha melebihi menyembelih hewan kurban. Artinya ibadah yang paling disukai oleh Allah, yang paling tinggi di hari Idul Adha adalah ibadah menyembelih hewan kurban. Dan juga Nabi besar Muhammad bersabda di dalam hadis, wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi guruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Dan sungguh di hari kiamat kelak kurban yang disembelih seseorang akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala lengkap dengan tanduk dan bulu dan kukunya. Artinya hewan kurban yang ia kurbankan akan menyaksikan dia kesaksian yang akan memasukkannya ke dalam surga, dan gak ada yang berkurang dari hewan kurban tersebut, dengan kukunya, dengan bulunya, dengan warna yang telah ia beli di dunia. Itu hewan kurban akan menyaksikan hamba tersebut penyaksian yang memasukkannya ke dalam surga. Itu Nabi besar Muhammad menambahkan bahwa kurban yang disembelih oleh seseorang dapat menyampaikan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan hamba tersebut ke derajat yang tinggi dalam waktu yang sangat cepat. Bahkan beliau menegaskan bahwa sebelum darah hewan kurban menyentuh tanah, kurban telah membawa hamba tersebut kepada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad bersabda, wa inna ad-dama la yaqa'u minallahi bimakanatin qabla an yaqa'a minal ard. Dan sesungguhnya darah ini akan dicatat oleh Allah sebagai derajat dan kedudukan dan juga ganjaran pahala yang sangat besar sebelum darah ini jatuh menetes menyentuh bumi. Dan Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, fatibu biha nafsa, maka bahagiakanlah diri kalian dengan kurban yang bagus. Para fuqaha ahli fikih menyebutkan tentang sunnah udhiyah, sunnah berkurban ini, bahwa hukum berudhiyah atau berkurban adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah yang dimaksud artinya adalah sunnah yang sangat ditekankan dan sangat-sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh setiap individu muslim yang memiliki kemampuan. Namun jika seseorang tidak berkemampuan untuk berkurban, maka minimal satu rumah ada seseorang yang berkurban, karena hal ini bertujuan untuk melindungi penghuni rumah tersebut dari segala bencana, dari segala musibah dan juga bala, serta menjadi penyebab ampunan dosa-dosa. Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani di dalam sebuah kitabnya mengatakan dan menyebutkan bahwa di antara hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada hamba-hambanya agar berkurban di hari raya, beliau katakan karena kurban yang disembelih oleh seorang hamba akan membentengi hamba tersebut selama 1 tahun penuh dari segala bala, dari segala musibah yang akan menimpa diri hamba tersebut. Yang berkurban
akan dijaga oleh Allah dan Allah akan memberikan asuransi kepada orang tersebut selama 1 tahun. Itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik bahwasanya beliau bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudhi bikabshain. Anas bin Malik mengatakan bahwasanya Rasulullah dahulu beliau berkorban dengan 2 kambing. Lalu Anas bin Malik mengatakan, dan saya pun berkorban, saya menyembelih 2 kambing. Ibadallah, para ulama mengatakan bahwa minimal kurban adalah dengan 1 ekor kambing, dan waktu berkurban adalah setelah berlalu waktu yang cukup untuk dilaksanakan sholat Idul Adha dan kedua khutbahnya secara ringkas. Dan jika seseorang melakukan penyembelihan tersebut sebelum waktu ini, sebelum waktu masuk waktu khutbah dan juga sholat Id, maka kurban tersebut, hewan yang ia potong, tidak dihitung sebagai kurban. Sebagai contoh, seseorang menyembelih kurban habis subuh, maka itu kurban tidak menjadi kurban, tapi itu menjadi daging yang halal, boleh dimakan, tapi dijadiin kurban tidak. Menjadi kurban memiliki waktu, harus setelah berlalu waktu sholat Id dan juga khutbah. Dan waktu berkurban ini terus berlanjut hingga terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Ibadallah, hal yang perlu diperhatikan dalam urutan memilih kurban yang lebih afdol adalah sebagian berikut yang dikatakan oleh para madhab Imam Syafi'i, para fuqaha madhab Imam Syafi'i. Hewan yang disembelih yang paling afdol yang pertama adalah unta, lalu sapi atau kambing. Untuk wilayah Indonesia ini kita yang tidak ada unta, maka yang baik adalah sapi, kerbau atau kambing. Itu Al-Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Imam Syairazi dalam kitab Al-Muhadzab menyebutkan bahwa kurban 1 ekor sapi untuk 1 orang adalah yang lebih afdol, lebih utama. Jadi 1 sapi hanya untuk 1 nama. Itu lebih baik daripada 1 orang yang menyembelih 1 kambing. 1 kambing dan 1 sapi, lebih baik 1 sapi untuk 1 nama. Tapi 1 sapi boleh untuk 7 nama. Tapi 1 kambing untuk 1 nama lebih baik dan lebih afdol daripada 1 sapi untuk 7 nama. Adapun berkurban dengan selain hewan-hewan tersebut, selain unta, sapi, kerbau dan kambing, hukumnya tidak sah. Dan hal yang kedua yang perlu diperhatikan bahwasanya hewan yang akan disembelih tidak boleh cacat. Tidak boleh cacat. Yang dimaksud cacat yang mengurangi daging. Jika cacat tersebut mengurangi daging, maka kurban tidak sah. Dan hendaknya para penjual hewan kurban menjual hewan-hewan kurban yang sehat dan tidak cacat yang kira-kiranya sah untuk dijual, untuk dikurbankan. Dan kemudian di antara hal yang disunnahkan bagi orang yang ingin berkurban adalah sebagaimana yang tersebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, "Man kana 'indahu dhabhun yuridu an yadhbahahu fara'a hilal dzilhijjah fala yamassa sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudhi." Barang siapa yang memiliki hewan kurban dan dia ingin menyembelih hewan tersebut, maka jika sudah masuk ke dalam bulan Dzulhijjah dari hari pertama sampai hari ke-10 sampai hari berkurban, hendaknya dia tidak mencukur rambutnya, tidak mencukur bulunya, ataupun dia mencukur kukunya. Jadi nggak boleh mencukur kuku, tidak dianjurkan. Lebih afdol dibiarkan sampai kapan? Sampai datang waktu berkurban. Setelah berkurban barulah orang tersebut boleh dan dianjurkan untuk motong kuku, untuk motong rambut. Ini yang disunnahkan Rasulullah, dan hikmah dari sunnah ini adalah agar setiap bagian dari tubuh kita sampai kepadanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, pengampunan Allah mengalir kepada rambut kita, kuku dan seluruh anggota badan seorang hamba yang berkurban. Sungguh alangkah beruntungnya orang yang berudhiyah. Oleh karena itu, barang siapa yang memiliki kemampuan berkurban, hendaknya dia berkurban. Dan alangkah rugi dan sial orang yang pelit, orang yang kikir dan enggan untuk berkurban, sedangkan orang tersebut memiliki kemampuan untuk berkurban. Dan bagi yang berkurban untuk Allah, karena Allah, semata-mata karena Allah di hari raya, orang tersebut akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah. Ini adalah keuntungan dunia dan juga keuntungan akhirat. Sebagai perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala baginya, Allah lindungi orang tersebut dari musibah, dari bala. Dan di dalam hadis disebutkan
oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Azzimu dhahayakum fa innaha ala sirati matayakum." Perbesarlah hewan kurban kalian karena sesungguhnya ia akan menjadi kendaraan kalian dan tunggangan kalian di atas jembatan Siratul Mustaqim. Ibadallah, ada dua pembagian terkait hukum boleh dan juga tidak boleh memakan sembelihan hewan kurban. Pertama adalah kurban yang fardu. Contoh misal kurban yang dinazarkan. Seseorang berniat, dia bernazar mewajibkan atas dirinya berkurban. Nah, kurban yang seperti ini, seluruh daging kurban dan nazar yang dinazarkan ini wajib dibagikan kepada fakir miskin. Nggak boleh diambil sedikit pun. Yang kedua, jika kurban tersebut adalah kurban yang sunnah, maka daging kurban tersebut sebagiannya wajib dibagikan kepada fakir miskin dan sisanya boleh dimakan oleh orang yang berkurban dengan kurban sunnah tersebut. Jadi yang boleh hanya kurban yang sunnah. Dan bagian yang harus diberikan kepada fakir miskin adalah daging, bukan lemak, bukan kulit atau tulang. Dan derajat afdoliyah, derajat keutamaan untuk memakan kurban sunnah adalah sebagian berikut. Derajat pertama, yang pertama, tingkatan pertama, orang yang kurban memakan daging kurbannya sedikit dan sisanya dibagikan ke fakir miskin. Ini yang terbaik. Yang kedua, orang yang berkurban memakan sepertiga bagian dari kurban tersebut dan sepertiga bagian lainnya dibagikan kepada fakir miskin dan sepertiganya dihadiahkan kepada siapapun yang ia inginkan walaupun orang tersebut orang kaya. Ibadallah, perlu diketahui dan diperhatikan bahwasanya daging kurban tidak boleh diberikan kepada orang non-muslim, baik kurban nazar maupun kurban sunnah. Kurban hanya boleh diberikan kepada orang-orang Islam. Kenapa? Karena kurban adalah jamuan Allah subhanahu wa ta'ala di hari raya untuk hamba-hambanya yang beriman. Jika ada orang non-muslim yang ingin diberi, maka tidak boleh dari daging kurban tersebut, namun bisa dibelikan daging bukan kurban di pasar untuk diberikan kepada orang non-muslim tersebut. Salah satu hal yang harus diluruskan dalam berkurban adalah tidak boleh menjadikan daging kurban, kulit, kepala atau kaki atau bagian apapun dari hewan kurban sebagai upah untuk petugas penyembelihan, untuk tukang potong, tukang jagal. Petugas penyembelih atau tukang potong boleh menerima bagian hewan kurban tetapi bukan sebagai upah. Tukang potong menerima upah dengan hal-hal yang disepakati, dengan uang ataupun beras ataupun hal lainnya sebagai hal lainnya selain bagian dari hewan kurban. Ibadallah, yaqulullahu azza wa jalla fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil wasi'ati a'tiyatuh, al-waqi'ati aqdiyatuh, al-balighati hujjatuh, al-wajibati minnatuh. Ashhadu annahu Allahu alladhi la ilaha illa huwa la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa 'azimana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ila al-khalqi risalatah wa adda ilayhim amanatah
وكان على إيمان العالمين بالرافة بالمؤمنين حريصا صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ما طرد ليل النهار وما قصد سيل قرارا صلاة وسلاما تحلهم بهما أعلى جناتك دارا. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ثم إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنه بالملائكة المسبحة بقدسه وأيها بالمؤمنين من عباده تعميما، فقال مخبرا وآمرا لهم تكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وعلى الخليفة من بعده المختار خليفة مؤنس رسول الله في حال السعة والضيق، خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصواب حليف المحراب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى من استحيت منه ملائكة الرحمن محيي الليالي بتلاوة القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى ابن عم النبي وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب سيدنا علي بن أبي طالب، وعن سبطي رسول الله الحسن والحسين وأمهما فاطمة الزهراء وسيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا، وعن بقية أمهات المؤمنين وعن جميع أصحاب رسول الله والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين وألف بين قلوب المؤمنين وأعل كلمتك إلى يوم الدين ودمر أعداءك أعداء الدين وأهلك المبتدعة والمنافقين والمفسدين وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين ظافرين منصورين مقبولين ومزودين بالتقوى والخيرات واليقين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم احفظ بلدك الحرام ومسجد نبيك محمد سيد الأنام، وفك أسرى مسجد الأقصى موطن أنبيائك عليهم وعلى محمد أفضل صلاة وسلام. عباد الله، إن الله أمركم بثلاث ونهى عن ثلاث: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.